So well, hi, welcome to my space. It's cross-cultural understanding. Anjay. Oke, balik lagi di video CCU, Cross Cultural Understanding. Jadi saya sekarang udah bersama. Anda boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, terus umurnya di mana, umurnya berapa, terus tinggal di mana, lahir di mana gitu. Silakan menghadap ke kamera, tunjukkan bakatmu. Kayak gitu kan saya. Kalau nama asli Rahman. Oke. Orang-orang manggilnya Juple. Juple. Lahir dari mana? Juple dari mana? Dari Cirebon. Bukan datang nama Juple itu. Oh, nggak tahu tuh teman-teman. Tiba-tiba plek Juple gitu aja sih. Oke, terus kalau misalkan asli alamat di Cirebon, sekarang tinggal. Tapi kalau lahir di Majalengka. Oke. Lahir di Majalengka, Iya. Tinggalnya di Cirebon. Nah, ini makanya kita masuk di video ini tuh. Saya manggilnya Plek. Iya, plek aja nggak apa-apa. Oke, Plek. Saya di video ini tuh biasanya membandingkan antara satu daerah sama daerah lainnya. Tapi berdasarkan pengalaman si narasumber aja. Kasus ini ya Mas Juple ini yang bakal ngomongin. Jadi berdasarkan pengalaman aja. Jadi kita mungkin nggak akan sesuai banget sama orang-orang. Anjir, perasaan nggak kayak gitu deh tempat saya gitu. Jadi yaudah, ini mah menurut Anda doang kayak gitu. Ya. Berarti untuk sekarang kita bakal membandingkan Cirebon antara periode Pak SBY sama Pak Jokowi. Jauh. Kita nggak ke presiden, Pak. Pasti kita ke presiden. Berarti zaman wali kota Ridwan Kamil. Nggak ke situ juga. Bakal ngebandingin antara kehidupan di Majalengka sama di Cirebon. Iya. Oke, lahirnya di Majalengka. Majalengkanya di mana spesifiknya? Daerah apa? Di daerah Desa Helet. Apa? Desa Helet. Helet. Oh, Desa Helet. Kalau misalnya bloknya blok Duku Eri. Oke. Gangnya Gang Ahan. Enggak usah lengkap nanti didatengin orang. Enggak apa-apa. Emang satu keluarga di situ kok. Oh iya. Jadi enggak apa-apa didatengin juga. Oke. Mana pada senang kalau itu berarti masuknya apa? Di kota? Kampus, Pak. Oh, di desanya. Desa. Ke kota jauh nggak? Setengah jam. Di sana berapa lama? Di Majalengka itu. Lahir di Majalengka sampai umur 4 tahun. 4 tahun. Pindah ke Cirebon sampai 5 tahun. Oh, berarti cuma sebentar dong di Majalengka. Sampai umur 5 tahun dulu. Jadi di Majalengka. Ya, sampai 4 tahun. Terus pindah ke Cirebon sampai umur 5 tahun. Setahun doang. Pindah lagi ke Majalengka lagi. Oke, dalam rangka apa itu? Bisnis. Entah itu orang tua biasa. Bisnis apa zaman segitu. Ikut orang tua. Berarti kalau sekarang umurnya berapa? 24 tahun itu lebih lama di Cirebon atau di Majalengka? Di Cirebon. Oh, lamanya di Cirebon. Lebih lamanya Cirebon. Bedanya paling setahun 2 tahun. Yang penting ada lebihnya. Ada lebihnya kan? Nggak salah dong berarti. Saya pindah-pindah. Udah kayak kura-kura. Pindah-pindah rumah mulu. Aku keluar tuh rumah. Pindah lah. Kan rumahnya di bawah-bawah. Oh, digusur pemerintah ya? Kalau saya nggak digusur. Enggak, kalau saya nggak digusur. Pindah lagi sekolah pindah. Saya pindahnya berkali-kali sekolah aja, Pak. Karena orang keluarga tadi. Apa yang berandalan? Oke. Apa yang paling berbeda antara Majalengka sama Cirebon? Suhu. Ya, kenapa suhunya? Waduh, kalau di Majalengka tuh berasa adem, asri. Ini namanya masih kampung ya, masih kayak banyak pohon-pohon. Kalau di Cirebon, aduh, udah kayak digoreng hidup-hidup, Pak, panas banget. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Enggak, Majalengka sampai sekarang masih dingin kayak itu. Masih adem. Kalau dingin sih nggak cuma adem. Sama Bandung. Wah, masih Bandung, masih adem Bandung. Gimana sih? Masih adem Bandung. Oh, tapi nggak separah Cirebon aja. Enggak separah Cirebon. Tapi Cirebon emang saya beberapa kali ke Cirebon. Tahu sendiri kan? Kayak digoreng hidup-hidup. Tadi saya ngomong kan? Makanya. Tadi saya ngomong. Oke, suhu. Oke, tapi mau nggak mau kan adaptasi kan? Iyalah. Suhu berbeda. Oke, terus apa lagi? Bahasa waktu pertama kali pindah. Majalengka bahasa apa? Sunda.
Di Cirebon Jawa. Meskipun Sundanya ada Jawa. Sana full Sunda. Kalau di tempat saya full Sunda. Sunda lemas ya? Atau Iya, lemas. Tapi makanya pas saya ke Cirebon saya bingung orang-orang ngomong apa. Kan saya kan dari Sunda ke Jawa. Cuma beberapa bulan agak ngerti sedikit diajarin orang tua. Terus mulai ngerti. Udah bahasa Sundanya saya agak bingung, agak belibetan jadinya. Sekarang. Iya, ketukar. Kalau orang tua aslinya mana? Kalau ibu asli Majalengka. Bapak di Cirebon. Kalau almarhum orang tua yang laki di Cirebon. Oke, bahasa. Apa lagi? Makanan. Iya. Karakteristik makanan Majalengka gimana? Cirebon gimana? Kalau Cirebon kebanyakan pedas asin. Di Majalengka saya di tempat keluarga saya baru-baru pedas manis mulu. Jadi ini pedas banget gitu. Tapi adaptasi lama-lama malah jadinya saya nggak suka yang manis-manis, sukanya pedas-pedas. Gara-gara banyak adaptasi saya malah kebalik, Pak. Iya, tadi bahasa. Sekarang makanan kebalik jadi. Sebenarnya benci orang Sunda sekarang. Enggak. Kalau benci malah saya suka banget sama orang Sunda. Tapi tadi dilupain banyaknya. Bahasa dilupain, makanan dilupain. Bukan lupa, itu dibilang agak kebalik. Jadi kayak belibet kalau ngomong Sunda agak kayak aduh susah ngebalesnya. Tapi ngerti. Nah, kalau orang-orangnya? Perbedaan orang-orang. Iya. Orang Majalengka sama orang Cirebon, baik orang mana? Ini bisa dijebak. Tapi semuanya baik, menurut saya baik banget. Bedanya kalau misalkan mungkin di keluarga saya itu yang di Majalengka ya. Yang pertama sopan banget. Di Cirebon nggak sopan? Sopan. Jadi perbedaan sih mas sedikit. Saya takut kejebak. Enggak, tapi emang kalau berdasar pengalaman aja. Pengalaman saya. Kalau misalkan di Majalengka, kalau cara ngomong itu nggak ada yang kasar. Kalau salah ngomong? Kalau secara ngomong. Oke. Secara ngomong jarang yang kasar-kasar. Kalau di Cirebon kan, aduh, irik, dikit-dikit kan gitu. Bedanya itu. Masih kecil juga kan, kalau di Cirebon tetap bahasanya oke gitu. Tapi kalau di Majalengka enggak, bedanya itu. Ya mungkin kan itu kan biasa, balik lagi dari ajaran atau lingkungan sekitarnya kan. Oke, nah kita coba bahas satu-satu. Tadi kan kalau suhu udah jelas lah, udah cukup menjelaskan. Kalau makanan khas Majalengka apa? Kalau makanan khas ada nggak? Ada, cuma saya nggak tahu deh. Jalan Kota itu Majalengka kan? Iya. Tahu nggak? Iya tahu. Jalan Kota Majalengka. Sama ada yang warna-warni. Tapi itu cemilan sih. Apa ya? Cakar. Cemilan. Cakar gula cakar. Nggak tahu saya itu cakar gula. Ada anjir, itu yang warnanya pink biasanya. Cakar gula. Namanya gula kering cakar apa gitu. basah? Kering. Cemilan maksudnya. Ada kelapa-kelapanya? Enggak. Nggak tahu. Kalau Cirebon ada soalnya warna-warni kayak gitu. Majalengka tadi apa makanan khasnya? Enggak ada makanan khas. Ada, cuma saya nggak hafal Gimana sih? Serius, soalnya saya makannya kayak gitu-gitu mulu di Majalengka. Ya apa makanan gitu-gitu? Ya mentap-mentap sayur-sayuran, karena orang tua. Karena masakan orang tua. Ya kan di Majalengka cuma 4 tahun, buru-buru saya punya keluar kemana-mana. Tapi kan kesana lagi, balik lagi. Pas bolak-baliknya itu paling saya yang paling suka colenak. Dicocol enak. Ya emang bener. Iya emang dicocol enak. Iya, paling suka itu. Soalnya di Cirebon nggak ada. Colenak itu kan peyem itu apa ya? Tape goreng, tape bakar. Tape bakar yang cocol pakai Gula. Gula itu tuh, merah. Iya tahu. Enak gitu. Di Cirebon nggak ada soalnya. Beda-beda daerah. Cirebon pedas-pedas tadi. Kalau Cirebon apa makanan khasnya? Bal gentong. Tuh kalau Cirebon langsung tahu dia jauh. Bal gentong, nasi lengko. Emang benci orang Majalengka dia. Enggak, makanya saya asli Majalengka, orang Majalengka. Soalnya di kakak juga Majalengka, di akta Majalengka. Masih Majalengka. Bal gentong, nasi lengko. Nasi lengko itu mah mainstream. Oh, apalagi? Yang udah kerupuk melarat. Oh itu yang goreng pakai pasir. Iya, kerupuk melarat. Apalagi? Banyak sih Pak. Hampir nggak hafal. Hampir nggak hafal sih karena saking banyaknya itu. Oke, udah tadi karakteristik orang-orangnya juga udah ketahuan. Oke, terus apa lagi? Transportasi. Sama transportasi.
kendaraannya ya pasti sama. Sama. Cuma untuk kemacetan gitu-gitu. Nah itu Cirebon di mana Cirebonnya? di Kali Tengah, sampingnya Trusmi, sampingnya Panembahan. Tahu banget saya. Oh bener ya Kinal. Di Pak, mana Bapak tahu anjir? Pak? Di Panembahan tuh masih agak Panembahan ke saya utara. tahu. Ke utara aja. Jangan pakai utara atau selatan gitu. Ke arah mana gitu? Lor. Lor. Iya bener. Lor. Lalu itu apa? Utara. Utara. Oh. Kaler. Oke. Kalau Cirebon masih suka macet, jam sore, jam pagi. Kabupaten kan berarti Panembahan itu kan? Kota kalau masuknya sekarang udah jadi kota. Oh iya. Iya, Kok bisa? bisa. Bukannya Kabupaten Cirebon ya itu maksudnya? Terus Ya kan Panembahan sekarang gitu. kan udah mulai digarisin jadi dari wilayah ini masuk kota gitu. Kalau saya Oke. kan sekarang kecamatannya kan Tengah Tani, jadi udah masuk ke kota. Pinggiran kota saya mah bisa dibilang gitu. Oke, di Cirebon masih ada macet-macet. Wah macetnya pak, udah ribet. Saya mah kalau Cirebon suka malas kemana-mana. Macet apa sih kalau Cirebon? Karena banyak kuliner yang di pinggir jalan. Ya, Gitu. kan. Parkirnya Dan- itu. Soalnya itu trek itu ya. Ya bapak juga pernah lewat lah. Gitu ya. Itu parkir juga nyebelin ya. Iya kan, tahu sendiri kan pak ya. Tapi ya kan gimana lagi kan. Iya sih. Kita mah orang lihat cuma bisa nerima doang. Macetnya, panasnya, aduh apalagi kalau siang saya keluar bingung pak. Aku bingung, nggak tahu alamat. Macet panas pak. Bapak mau keluar macet terus panas, pakai motor lagi. Gosong pak. Oke. Itu masalahnya. Kalau di Majalengka nggak ada macet. Jarang. Hampir nggak ada malah kalau kota Berarti saya. coba gambarin rumah Anda di Majalengka daerahnya. Emang benar di desa, Di jauh desa, dari Bang. kehidupan hingar-bingar gitu. Ya, ini pak, bapak tahu nggak lampu merah Majalengka? Enggak lah. Oh bapak belum tahu ya. Lampu merah kan banyak. Lampu merah Kadipaten, Oh enggak. yang perbatasan Sumedang. Oh iya tahu. Nah, bapak kan masuk ke arah Cirebon lagi, Ya. lurus sedikit aja. Hmm. Nanti ada arah ke selatan. Ya. Masuk ke situ udah langsung kebun-kebun semua itu pak. Iya, rumah andanya udah emang kayak gitu tuh. Lingkungannya masih banyak kebun. Kalau malam nih pak ya, kalau saya di rumah Majalengka bingung sih mau ke warung dia pada tutup. Karena yang beli siapa? Kan masih kebun semua. Belakang rumah saya aja masih kebun bambu. Samping saya aja masih kebun mangga. Cakep. Hah? Enggak pantun itu. Enggak pantun. Saya bingung artinya kebun bambu, kebun mangga. Kalau sinyal susah nggak di situ? Apa udah aman? Udah aman kalau masalah sinyal, tergantung kartu juga sih pak. Oh ada beberapa provider yang Nah aman. itu dia. Tapi transportasi ada nggak ke rumah anda? Nggak ada. Berarti pakai apa dong? Harus jemput, antar jemput kalau Pakai misalnya motor. itu. Kalau saya biasanya pakai motor aja. Kalau orang yang nggak punya motor, Ya jalan kaki paling. ayo sedih banget. Iya, nah jaraknya itu pak lumayan sekitar 2 kiloan Dari mana ke mana? dari jalan raya ke rumah. Serius. Soalnya ya angkot juga nggak masuk lah. Nggak masuk angkot. Jadi mobil tuh cuman masuk sampai bentar doang, nanti ada Gapura, Duku Erih gitu tuh. Nah, udah sampai situ doang. Balik. Nanti kalau masuk ke sananya lagi bingung. Soalnya banyak pohon bambu ya. Enggak, bukan. Oke, jalannya Kebun- kecil. oh. Masih banyak kebun-kebun juga. Kalau di sana si apa? Apa? Mayoritas mata pencariannya apa? Berkebun. Iya. Apa enggak juga? Kalau keluarga saya kebanyakan dari petani. Umumnya secara Umumnya petani. petani apa? Yang pertama kalau pencetak bata. Bukan petani dong itu. Iya, beberapa petani. Kakek saya juga mencetak bata. Oh, sama berarti. Kakek saya pencetak. Bukan dong, enggak sama ya kakek gitu ya. Oh, iya enggak. Kakeknya kita emang enggak Ya, satu berarti kakek. sama dong. Oh ada pencetak bata juga? Ada, Pak. Bata Kakek merah? saya iya, kakek saya pencetak bata sama petani. Jadi di sawah sendiri, Bisa apa? di sawah sendiri Oh, tempat pencetak bata, sampingnya buat padi, palawija kayak gitu. oh iya. Keren dong berarti. Dan rata-rata orang-orang kayak gitu. Rata-rata orang kayak gitu. Berarti masih pada ada sawah di sana. Banyak, masih banyak sawah. Nah, kuburan aja masih naik turun, Pak, naik turun naik. Sawah. Dia enggak ke sawah juga naik kebun dulu naik turun. Beneran. Iya percaya saya. saya sambil bingung satu, Pak. Waktu Kenapa? ada salah satu keluarga saya yang meninggal. Nah, Saya kan nggak tahu dikuburnya karena saya posisinya nggak di kampung.
Terus pas lebaran kan biasanya nyekar kan Iya, satu keluarga. nyekar. Bingung makamnya di Kalau mana. sendirian? Enggak rame. Enggak bakal ada. Oh. Karena bingung makamnya di mana kan saya belum tahu. Pas dikasih tahu naik turun kayak gini. Bawa jenazahnya kayak gimana? Naik turun banget, Pak. Tapi itu area pemakaman emang. Atau Area enggak? pemakaman. Makanya kayak mikirnya apa mayatnya digendong kali ya? Tapi kan gimana kegendongnya naik turun, orang bawa teko yang kecil aja saya pleset Pak. Ya, Anda kan bukan orang sana, nggak ahli. Kayaknya mungkin orang-orang sana udah adaptasi. Adaptasi tapi kan naik turun bawa mayat gitu ceritanya Pak. Kalau malam aduh bingung saya Iya, kalau malam gelap bawa mayat susah. oh enggak bukan Pak. Ya, kalau malam bener-bener bingung. Tapi kalau rumah banyak di sana. Satu keluarga sih. Satu keluarga, satu di gang saya nih. Di daerah Gahari itu hampir satu keluarga, cuma berapa rumah paling ada 10 rumahan. Satu keluarga maksudnya apa ya? Itu keluarga besar semua udah. Keluarga Anda doang. Enggak ada orang lain tuh. Jarang. Paling orang lain dari menantu yang nikah sama orang lain gitu doang. Jadi di sini satu keluarga di situ semua ngumpul. Kalau gang lainnya, Beda keluarga. tapi keluarga mereka juga. Kebanyakan Anjir, gitu. itu dinasti, Bro. Bukan dinasti emang udah kayak mau tempur gitu. Ya maksudnya Takutnya tapi enak kan. Hah? Bukan maksud saya tuh kemarin saya kalau ngobrol sama Mbak Yuli juga emang daerahnya masih kebunan gitu iya. dan antara rumah satu sama rumah lain tuh Berjarak. cukup jauh gitu. Nah, kalau saya sih enggak cukup Berarti jauh. berapa? Tapi Berarti kalau nggak ke begitu gang ke serem. blok sebelahnya lu cukup jauh. Berarti Soalnya nggak kadang begitu kebatas serem. sama kali dulu. Oh. Kali tengah tadi. Bukan. Beda lagi. Kali tengah itu nama desa saya, Pak. Kali itu kali sungai. Itu perbedaannya tuh. Kalau ojek online maksudnya buru-buru ya? Jarang. Apa ada? Tapi ada. Ada, tapi jarang. Ya mungkin orang yang udah misalkan dari kota aja, terus mau nganter atau mau masuk ke perkampungan. Kalau tadi kan 2 kilo tuh dari jarak rumah ke Oh. jalan raya. Kalau ke pusat kota Wah, ada kayaknya mah setengah jam sampai 45 menit jalan. naik motor mah. Kalau jauh, Jauh Pak. juga. Oh. Tapi nggak ada macet di kota pun nggak ada. Nggak ada macet kalau kata saya. Soalnya kalau saya lewat kota aman-aman aja Pak, nggak ada macet nggak ada apa. Polisi ada. Bukan maksudnya kalau ada aman-aman aja kalau nggak pakai helm kan. Ya kan kita harus pakai helm berkendara. SNI Standar Nasional Indonesia tuh helm. Gokil. Kok. Mantap. Tapi saya di pernah ditendang Karena nggak pakai helm. emang goblok. Gitu Pak, makanya. Tapi kalau misalkan di kota malam juga nggak terlalu kayak misalkan Cirebon ya kan ramai tuh kalau malam tuh. Nah kalau di Majalengka tuh menurut saya yang saya tahu ya ramainya tuh di beberapa tempat tertentu aja. Kalau Cirebon kan hampir malam Di mana-mana ya. di mana-mana ramai gitu loh. Tapi kalau di Majalengka bedanya kita harus ke tempat tertentu yang ramai. Kayak contohnya di taman yang dekat Polres, dekat kota tuh taman apa namanya ada pesawat-pesawatan kayak gitu. Taman Majalengka kan di nyawa itu. Masjid Majalengka yang gede baru tuh dari situ ramai. Itu kenapa Majalengka ya? Lah. Enggak mereka kalau sampai diem gitu. Ah, Ya, kalau nggak lewat lama, doang. ya. Nah, tapi lewat doang juga kayaknya nggak di kota kayaknya. Nggak Soalnya lewat. kalau dari Pantura ke kota tuh beda Pak jalurnya Pak. Kayak Pantura sih. Ya kalau Pantura nggak lewat kota, lewat pinggiran Ya, kota. bisa. Karena kalau kotanya Majalengka itu kalau dari Pantura agak mudah. Jadi ada taman Majalengka. pesawat-pesawatan. Iya itu loh Kalau tempat wisata di Majalengka apa? banyak Pak. Karena kan tadi bilangnya di Cirebon males nih kalau siang keluar karena panas sama macet. Kalau Oh. Majalengka nggak ada Betul. alasan harusnya kan? Iyalah, karena emang kebetulan rumah nenek saya juga di tempat wisata. Oh punya tempat wisata. Bukan punya di daerah tempat wisata, di daerah Curug Maja tuh. Oh Curug Maja, Oh. tahu saya. Air terjun kan? Iya itu wah. Namanya juga cakep. Curug. Curug Maja, apalagi? Iya, para layang Para layang. ada. Oh saya pernah ngeliat itu ada Apa itu? ya? Enggak dulu. Banyak Pak yang kayak gini. Kayak bukit apa itu kayak kalau yang di sawah tapi ya bertingkat-tingkat gitu. Terasiring. Terasering. Terasering. Iya, penyawean.
Penyawaian. Wah, Iya. itu bagus tuh. Wah iya itu pak, Itu tempat wisata kan? tempat wisata. Jatuhnya kan? Jatuhnya karena mungkin udah dikelola sekarang jadi tempat wisata pak ya. Jadi banyak orang-orang Betul, di betul. pinggir jalan yang dibikin kayak buat spot-spot orang nongkrong sama foto gitu. Jadi buat orang singgah gitu. Mm-mm. Apalagi? Banyak. Terus ada ini yang paling saya suka tuh kalau misalkan main di kayak telaga, Tapi cenderungnya lebih ke wisata alam ya. wisata alam kalau Majalengka karena benar-benar masih samping-sampingnya sama gunung. Makanya masih dingin. Kalau Cirebon kan gunung mana? Cirebon nggak ada gunung. Kalau ini berarti sekarang kalau pulang ke mana? Kalau saya pulang biasanya hari pertama di Cirebon. Hari pertama. Hari kedua? Hari kedua biasanya pulang ke Majalengka. Berkunjung ke nenek saya sama kakek saya. Kok ada hari pertama hari kedua? Ini pulang apa maksudnya? Ya kalau pulang dari Bandung ke Cirebon. Ya misalnya kan anda kan sekarang kerjanya lagi di Bandung nih. Oh, Biasanya anda ngambil libur berapa hari? seminggu bikin. Seminggu bikin. Oh, Oke. Sehari itu di Cirebon. oh. Full tuh di Cirebon. Full. Sisanya ke Majalengka. Sisanya ke Majalengka. Seringnya kayak gitu. Berarti lebih lamanya di Majalengka. Lebih lamanya Majalengka kan adem. Nanti dari Majalengka langsung direct ke sini Iya. atau ke Cirebon dulu? Langsung ke Bandung biasanya. Kan yang cepet, lebih cepet. Cukup 2 jam. Pakai apa sih? Pakai mobil, kadang pakai bis. Travel. Enggak bis kalau misalnya dari Majalengka. Tapi kalau dari Cirebon travel. Mahal mana? Mahal dari Cirebon? Iya mahal travel. Mahal Cirebon. Bis mah dari Cirebon ke Bandung kayak 80.000 paling. Kalau misalkan dari Majalengka 50. Kalau travel dari Cirebon ke Bandung 120. Bedanya kan sih. Oke, nah sekarang kita simpulkan dari beberapa tadi yang kita banding-bandingkan. Dari bandingan sih, ada lebih banyak cerita Majalengkanya tadi. Gitu Nggak apa-apa. Cirebon Pak. Bapak, dari sudut pandang Anda kan yang lahirnya di Majalengka, Iya. tapi ya berbagi kehidupan di Cirebon juga. Kita mulai dari suhu udara. Udara. Dari kedua suhu udara di Majalengka sama di Cirebon, Anda lebih senang yang mana? Majalengka. Karena ada. Oke. Karena masih sejuk juga, banyak pohon-pohon. Kalau di Cirebon rumah saya baru ada pohon. Adanya apa? Udah kayak Jakarta. Keluar dikit gang, keluar dikit Gedung ya? rumah. Ah bukan. Kampungmu gang dikit gitu, gang dikit rumah gitu. Udah, aduh. Kalau masuk ke rumah saya becak nggak masuk. Harus pakai motor atau jalan kaki. Karena udah sempit banget kok. Jarak. Saya pernah ke rumah Anda ya? Belum pernah. Kali Tengah saya pernah ke sana ya. Apa sih? Saya tuh nggak tahu daerah-daerahnya, saya tuh datang-datang doang. Saya tuh Plumbon loh. Terus saya makan bubur sop di sana enak. Oh, bubur sop Plumbon. Iya. Enak. Bubur sop di mana-mana kayak enak sih. Enggak, kalau yang tempat lain saya belum nyoba. Jadi belum tahu enak atau enggaknya ya. Tapi enak pastinya karena dijual. Enggak, tapi enggak tahu ya, waktu itu emang momennya pas banget, jadi asa wah ini makanan terenaknya gitu ya. Iya, Karena kayaknya lagi hujan. enggak, justru lagi capek-capeknya. Oh, lapar itu mah. Iya, makanya. Semua makanan nggak enak kalau udah lapar mah. Jadi kesan pertamanya oh, saya pengen lagi deh. Kalau pas capek berarti. Tapi itu konsep makanan itu aneh sih sejujurnya ya. kok anehnya Namanya bubur sop. ah. Rasanya tuh soto sebenarnya. Oh, pakai kuah soto itu berarti. Ya harus. Dia kan bubur ayam kan sebenarnya kan. Iya, iya. Tapi pakai kuah soto. Ini Tapi namanya bubur sop. Tapi enak. perlu disalahin nggak Pak jadi Pak? Siapa Jokowi? Nggak boleh, nggak boleh. Ini yang jualnya maksudnya kalau dia mau pakai kuah Nggak soto. tahu, Ya, dia kan namanya dari emang harusnya pakai kuah apa? kuah sop. Enggak, tapi rasanya soto. Iya, tapi emang kalau misalnya di daerah saya pakainya kuah sop. Rasanya sop. Sop. Oh, apa itu? Saya baru tahu malah. Nah, Saya kira emang kuahnya si kuah soto itu. Nah, makanya perlu disalahin nggak? Karena kalau misalkan bubur soto ya bubur soto sendiri ada Pak di daerah saya. Oh, ada namanya bubur soto. Oh, Kayaknya oh. saya makan bubur soto deh. Kan Benar. enggak namanya bubur sop. Nah, berarti itu perlu disalahin itu. Oke. Salah pesan mungkin bumbunya. Bahas bubur sop nih. Ya oke, boleh. Berarti makanannya lebih senang makanan Majalengka atau Cirebon? Cirebon. Kenapa? Karena sekarang saya sukanya pedas asin. Oke, lidahnya lebih cocok ke sana. Nah, malah jadi sekarang kalau ke Majalengka tuh bingung makannya Pak. Kenapa? Karena Udah terbiasa makanan Cirebon. Jadi kalau di sana makannya mentok-mentoknya ya udahlah, daripada saya pusing nyari-nyari bikin Indomie. Atau bikin selama nasi seminggu goreng. itu. Enggak, bikin nasi goreng sendiri gitu. Paling mentok-mentoknya dimasakin ayam sama kakapan nenek gitu. Apa?
dimasakin ayam gitu doang. Sama apa? Sama nenek makan. Oh, sama kakek nenek. Heeh. Enggak, saya dengarnya apa? Dimasukin aja nenek. Ah. Kayak makanan itu. Orang-orangnya Ya kayak gimana tuh? lebih senang dengan ya apapun itu ya, maksudnya pergaulannya atau apanya itu Cirebon. dari Majalengka ke Cirebon. Cirebon Cirebon. sekarang. Karena Karena banyak temennya Cirebon kali ya. iya, karena juga saya ngawalin segala sesuatunya sekarang di Cirebon. Main di Cirebon, musik di Cirebon, tidur di Cirebon. Kalau di Majalengka cuma pulang. Tapi kan lebih lama. Ya, tapi nggak ada teman main di sana pak. Cuma ngunjungin. Ada kakek nenek. Iya, bukan teman main itu mah teman di rumah. Iya teman curhat juga sih bisa. Nah, mereka emang kalau saya kan salah satu cucu pertama di mie ayam. nanti aja lah. Itu salah satu cucu pertama kalau saya kan di Majalengka. Bukan salah satu dong. Ya, kalau cucu pertama ya udah. Oh iya ya. Itu doang. Oh Emang iya, itu Pak, ya. cucu pertama gitu. Iya itu benar. Saya itu cucu pertama di keluarga saya. Oh. Jadi makanya saya yang paling ditunggu-tunggu kalau misalkan pulang. Kalau pulang langsung bilang Kasep, padahal nama saya Rahman bukan Kasep. Iya, tapi kan namanya orang tua harus mengkasep-kasepkan Oh, ya, itunya. iya maksudnya. Ya, meskipun enggak juga kan, ya udah kita harus menguji gitu. Bukan. Oh iya. Kan maksudnya ngerti lah ya. Iya. Terus kehidupan secara transportasinya. Transportasi sekarang. Enakan transport. Anda ngerasanya transportasinya lebih memadai di mana? Cirebon atau di Majalengka? Di Cirebon. Kalau di Cirebon ada apa aja? Apa yang oke? Ojol-ojol terutama bisa masuk sampai Banyak ya, udah sampai ke rumahnya. Kalau di Majalengka bisa sih bisa, cuma agak lama nyari driver. Kan belakang rumah Anda masih Kebun bambu. kebun bambu. Sama kebun mangga, bukan Banten. Ntar dibilang cakep. Oke. Terus apa lagi tadi? Dari wisata. Wisata masih Majalengka. Padahal Cirebon juga bagus-bagus. Saya pernah ke Keraton. Ya sama, kalau ke keraton. Anda pernah juga. Saya Iya. kira saya doang. Soalnya kalau di keraton ya kita cuma berkunjung. Iya sih. Iya kan, lihat sejarah. Tapi kalau di Majalengka kita kan bisa gitu kan. Di Keraton juga bisa sih. Oh, gitu. bisa, tapi kita sambil Emang kurang enak ya. kurang enak aja posisinya gitu. Perbedaannya itu. Kalau wisata masih enak Majalengka. Nah, berarti apa yang ada di Cirebon dan nggak ada di Majalengka dan sebaliknya. Yang nggak ada di Majalengka ada di Cirebon, Empal Gentong. Makanan. Ya kayak gitu mah ya. Ya makanya saya bingung. Kadang kalau saya pengen Empal Gentong pulang ke Cirebon, meskipun cuma sejam setengah perjalanan kan, tapi kan ya capek. Anda kalau dari Cirebon ke itu pakai apa sih? Motor. Oh, bawa motor sendiri. Dua motor sendiri pak. Setengah jam aman atuh. 1 jam setengah pak. Bisa sih setengah jam. Wih, itu bahaya pak, nggak boleh. Kita berkemudi itu harus Bahaya mah nggak boleh. Jalan nggak pakai helm juga. Emang itu boleh. hilap itu pas saya mah. Pasti ke dalam hilap ya. Enggak, selain makanan atau selain yang disebutin tadi, ada nggak hal yang ini mah saya nemuinnya cuma di Cirebon doang nih, di Majalengka nggak ada. Ya, kan, Kalau kemarin masih Bang itu yang ada di Cirebon doang, nggak ada di Bandung tuh, katanya ada satu perayaan yang itu cuma ada di Cirebon doang. Itu namanya Moludan. iya Moludan atau Arak-arakan, apa ganti panjang jimat, terus buka sirap ganti buka genteng. sirap ganti Iya genteng, itu. gitu. Cuma ada di Cirebon, nggak ada di Majalengka. itu mah zaman masih Bang, karena Ya, ngapain karena dia? karena emang sama pak. Yang ada di Majalengka nggak ada di Cirebon? Yang ada di Majalengka yang Maksudnya hal yang baru gitu? yang baru. Soalnya kalau di Majalengka saya cuma makan tidur, jadi nggak ada hal yang gitu, sama aja. Oh, iya. Karena Majalengka Cirebon juga samping-sampingan sih pak. Iya sih, nggak begitu jauh ya. Tapi kan suhu aja tadi udah kerasa banget. Suhu paling yang nggak dirasain di Cirebon. Kalau di Cirebon hujan sama aja kayak suhu di Majalengka nggak hujan. Itu bedanya. Sekarang Cirebon udah lumayan maju juga ya, udah banyak. Oh ini gila. Wah keren pak, sekarang kalau saya Cirebon bangun-bangunnya pak. Anda sekolahnya di mana? Banyaknya? Sekarang kalau SMP di mana?
SMP di Cirebon, terus pindah ke Majalengka, terus pindah lagi. Lulusnya di mana? Lulusnya di Cirebon. Oke, kalau ada tuh SMK jurusan Jurusan teknik sepeda motor. oh TSM. Iya. Terus Teknik juga sepeda motor. kuliah juga nggak jelas ya, Mas. Sempat kuliah pak? Iya. Ngambil apa? Perhotelan. Wih, hebat. Bukan apa cuma itu mah kepaksa. Ya biasalah, ada satu yang nggak bisa diceritain, paksa pokoknya. Karena ngejar cewek ya? Bukan. Iya, saya dengar itu. Kok dong harus kasih belum cerita. Ya bisa dibilang lah. Iya, oke. Itu disuruh. Tapi nggak beres? Enggak. Tapi lanjutin aja pas itu. Karena kerja Kayak Pak. perhotelan prospeknya bagus lah. Iya, cuma karena saya kerja, karena waktu pas pertama kali kuliah juga sambil kerja kan, makanya nggak bisa bagi waktu tuh. Jadi ya udah lanjut kerja aja dulu. Lanjut kerja malah keterusan kerja di luar. Bahkan di Cirebon saya kerja cuma bisa dihitung berapa bulan. Di luar betah. Cikarang saya paling lama. Itu ngapain? Di pabrik Motor. otomotif. Itu masih nyambung sama SMK kan? Apa ada yang satu nggak nyambung Pak? Saya pernah kerja di minuman, pabrik minuman. Nyambung. Kenapa nggak nyambung? Lah kan minuman mah air. Tahu saya Iya juga. kan? Iya, nah kalau misalkan saya sekolah besi-besian megangnya beda, nggak nyambung. Oli? Kan? Oli itu cairan. Minuman? Oli itu pelumas. Ya benar, oli pelumas. Ioli gitu. Enggak, itu bahasa Cirebon beda. Iya lih gitu. Iya lih, ya toh. Iya je. Tapi Cirebon bener-bener kulturnya oke Pak. Itu ya. Anak mudanya hampir semua orang kalau ngomong tuh ada kata je. Kultur apaan aja itu mah ya? Nggak ada di daerah lain. Enggak, di Bandung ada Nah, nggak ada di Cirebon kan itu. Iya. Nah itu sama. Iya, Itu ini berbahasa dong. ini mah tumah juga. Nah Cirebon ada kalau ini mah. Emang iya? Iya. Tapi itu ngambil di Bandung. Iya sih, tapi ngambil di Kulturasi dari itu. Nah, paling itu saja. Atau kita tadinya saya mau ngebandingin antara keraton satu sama keraton lainnya yang ada di Cirebon. Aduh, kalau keraton saya takut salah Sama pemerintah kabupaten di Majalengka, yang mana yang bagus, yang mana yang bobrok gitu. Tadinya sih mau kayak gitu. Ada yang bobrok tapi nggak boleh ceritain. Ya, nanti tinggal di searching aja. Ada yang bobrok malah udah sampai sekarang belum kelar. Kasus juga belum kelar. Paling itu saja. Terima kasih Mas. Anda teh bermusik juga ya? Iya, promoin Oke. band saya dong Pak. Apa? Band saya juga mau. Ini saya cuman buat itu doang. Nggak apa-apa, dikit mah. Di laptop saya doang. Nggak akan saya upload. Apa nama band? Ngeband? Iya saya. Bandnya apa? Reggae, nama bandnya Kopi Sawah Dynamics. Oh panjang ya. Ya udah Kopi Sawah Reggae aja. Oh, iya, Orang iya. tahunya Kopi Sawah Reggae, KSR. bisa dibilang. Kok bisa reggae? Oke. Alirannya reggae. Alirannya reggae. Tapi reggae yang paling beda dari orang lain menurut saya sendiri ya, bukan menurut orang-orang lain. Menurut saya sendiri beda dari orang lain. Karena reggae yang secara kita versi kita. Nanti saya puterin lagunya. Boleh. Ada apa lagi? Punk rock show. Bukan. Kita mah lagunya resmi. Orang saya suka lagu itu gimana? Ya tapi oh iya, nggak apa-apa. Oh iya diputerin, saya salah ini kalah. Nah paling itu saja ya. Terima kasih sukses untuk Rosemary-nya. Apa ini di atas kita. Terima kasih atas waktunya. Iya, oke. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tiap hari kita ketemu, Pak. Ya kali mau bisa kemana, saya kerja di sini. Sehat-sehat, yang penting kita harus sehat terus. Iya. Harus tetap ceria. Harus tetap sehat, harus tetap ceria, sama satu lagi Pak, kalau saya pribadi harus tetap gila. Harus tetap gila. Iya. Biar menghibur orang. Dan menghibur orang, tapi diri sendiri juga harus dihibur Pak. Nah itu Pak, saya PR-nya. Nah saya tuh suka kasihan kalau lihat anda tuh, wah kayaknya gila deh gitu. Oke, thank you semuanya.